Salve Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 8 sampai dengan 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu, perempuan-perempuan pergi dari kubur, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya, dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan kaum tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah salam bagimu, jangan takut. Bacaan Injil hari ini mengisahkan para perempuan berlari keluar dari kubur Yesus dengan rasa takut bercampur sukacita. Mereka berlari memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Dan ia berkata juga, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Berita ini adalah berita sukacita, kegembiraan bagi para murid Yesus, karena mereka diliputi kekecewaan, sedih, dan putus asa karena guru mereka telah dibunuh. Pengalaman Maria Magdalena dan Maria yang lain ini menandakan bahwa Yesus sudah bangkit. Perjumpaan Yesus dengan mereka adalah pengalaman yang menghidupkan dari ketakutan, kekecewaan, keputusasaan, dan kesialan. Yesus menyapa mereka dengan berkata, "Salam bagimu," dan juga "Jangan takut." Adalah ungkapan kehidupan, sukacita, kegembiraan,
dan kebangkitan dari ketakutan dan lainnya. Yesus tidak mau Maria Magdalena dan Maria yang lain dan muridnya dan semua orang yang percaya kepadanya larut dalam duka cita dan ketakutan serta yang lainnya. Dia ingin mereka semua menjadi saksi nyata yang benar-benar hidup. Saudara-saudari terkasih, bagi kita sebagai pengikut Kristus, kita dipilih, dipanggil, dan diutus untuk berani mewartakan kebangkitan Kristus, sama seperti para perempuan yang diceritakan dalam Injil hari ini. Kita tidak boleh takut untuk menjadi saksi Kristus yang bangkit. Kita sebagai pengikut Kristus harus berani menjadi saksi hidup bagi Kristus. Dengan berani kita mewartakan Kristus yang bangkit, karena kita dengan segenap hati, akal budi, dan dengan segenap jiwa percaya dan mencintai Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, Yesus mengajarkan kita untuk tidak menjadi orang yang berani menebarkan kebohongan, kepicikan, iri hati, dengki, kemunafikan, ketakutan, dan keresahan dan lainnya yang dilakukan oleh imam-imam kepala dan lainnya. Kita yang dipanggil dan diutus menjadi saksi Kristus harus menghindari kejahatan dan kelicikan yang menutupi kebenaran. Kita sebagai pengikut Kristus selalu berusaha dan berjuang untuk kebenaran dan tidak menggadaikan kebenaran hanya demi kenikmatan sesaat. Dan kita mewartakan kebangkitan Kristus dengan berani sebagai kebenaran mutlak. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami dan mampukan kami untuk memandang kemurahan dan karya-Mu. Ya Tuhan, bimbinglah kami untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, agar dengan rendah hati kami mampu untuk membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus,